Pertama-tama kita lemaskan otot di bagian paha bagian dalam, kemudian kita memijat di bagian belakang lutut ya, pas dilekukan itu seperti itu, kita lemaskan dan kita tarik ke bawah. Kemudian kita pijat titik akupresur 4 jari di bawah lutut dan kita pijat ke bagian pergelangan kaki dan kita lemas-lemaskan seperti ini ya. Kesetrum di telapak kaki. Kemungkinan kalau ini masih kerasa, kemungkinan ibu bisa sembuh. Cepat sembuh ini. Kalau udah saya sentuh 2 titik ini, nggak connect sama ibu. Berarti ini menandakan susah untuk sembuh seperti itu. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sembuh secara maksimal. Kerasa tadi toh? Coba ya. Kesetrum. Iya. Nah, berarti bisa. Terus kedua ini ya. Kesetrum telapak kaki. Iya. Berarti bisa sembuh ini. Amin. Enggak. Enggak patah kok. Enggak patah tak. Enggak usah takut. Nanti supaya ibu bisa ngomong, kita fokus ke titik otak sama bagian saraf kita, suara bagian tenggorokan, bagian pernapasan. Nanti ada di kaki semua. Kita ulangi dengan cara yang sama ya. Kita memijat di bagian paha bagian dalam minimal 2-3 menit. Kemudian di belakang lutut ya, tepat di bagian ada otot yang agak besar di situ, dan jangan terlalu kuat ditekan ya. Ditekan dengan seadanya dan dipijat dengan lembut dan ditarik ke bagian betis ke bawah seperti itu. Biasanya saya menggunakan Marina atau Hembody ya. Kalau teman-teman mau memakai minyak zaitun atau minyak urut lainnya juga tidak jadi masalah. Terserah teman-teman. Kemudian kita memijat di bagian paha bagian luar ya, untuk melemaskan otot-otot di bagian situ. Karena tadi ibunya bilang sakit. Setelah itu kita melemaskan otot di bagian kaki bagian dalam dan bagian luar di samping tulang kering ya. Setelah itu kemudian kita ulangi dengan cara yang sama. Kita memijat otot di bagian paha bagian luar sampai benar-benar lemas sehingga rasa sakitnya hilang seperti itu. Tadi sini sakit. Sekarang? Tidak. Udah enggak. Takut kuat ya? Sakit. Udah enggak. Hah? Tidak. Tadi sakit banget toh? Udah enggak sakit. Masalahnya di bawah. Berhenti kasih ini ya. Ada yang sakit di sini? Sakit. Tadi sakit toh? Tadi mau loro. Mau. Kayak mau. Iya. Di sini udah enteng ya. Otak masih bekerja, tinggal di bagian saraf. Pita suaranya. Oh iya. Cetar. Nanti kita cek nanti di bagian sini, di bawah telinga ini. Cetar. Udah sedikit. Udah dikit. Nanti kita betul ya. Sakit. Ya, kamu bermasalah di sini. Bagian saraf pita suara yang tenggorokannya ini. Oh. Iya. Ya ngomong aja nggak apa-apa. Iya. Loro bilang. Iya. Loro. Mana titiknya? Ini titik saraf tenggorokan dan saluran pernapasan. Biasanya memijat titik tersebut bisa membantu orang untuk bisa ngomong lancar seperti itu. Bisa juga untuk mengatasi radang tenggorokan atau gangguan pada tenggorokan, sesak napas atau masalah pada pernapasan. Seperti itu ya. Aduh. Udah mulai tuh. Aduh kenapa ini?
Sakit ya? Ibu sakit, saya kepanasan ini. Padahal enggak punya enggak punya kipas angin. Kemudian kita memijat bagian titik refleksi lutut untuk mengatasi gangguan atau masalah pada lutut ya. Untuk kekuatan lututnya, siapa tahu lutut sakit bisa sembuh. Ini sakit, Bu? Sakit enggak? Sedikit. Kita juga bisa menggunakan jari tangan ya yang ditekuk, terutama jari telunjuk ataupun jari jempol tangan untuk memijat titik refleksi lutut tersebut. Ingat, pijat minimal 2-3 menit ya, lebih lama lebih bagus, tapi jangan terlalu lama, disesuaikan dengan kondisi atau keadaan. Ini otak besar, ini kelenjar di bawah otak, ini otak kecil, ini wajib jangan kalau stroke. Kemudian kita memijat di bagian titik refleksi otak besar, kelenjar di bawah otak, dan otak kecil. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan gambar pada layar video ini. Ini wajib untuk orang yang stroke ya, karena itu stroke identik dengan bermasalah dengan otak seperti itu. Untuk caranya silakan saksikan di video ini ya. Tanah Ibu ya. Setiap titik dipijat minimal 2-3 menit kiri kanan. Ingat, jika stroke sebelah kanan, maka otak yang bermasalah itu otak besar sebelah kiri. Maka titik pemijatannya ada di kaki sebelah kanan karena bentuknya silang. Dan jika stroke sebelah kiri, maka yang bermasalah otak besar sebelah kanan. Maka titik pemijatannya ada di kaki sebelah kiri seperti itu karena bentuknya silang. Jadi pijatlah lebih lama di bagian mana yang bermasalah. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika stroke sebelah kanan maka yang bermasalah otak besar sebelah kiri. Jadi titik pemijatannya ada di kaki sebelah kanan. Demikian sebaliknya. Oke, balik sendiri. Balik sendiri. Mama. Awas bang. Mundur lagi. Lurus ujung ini. Jangan begini. Begini. Pelan-pelan jangan terburu. Konsentrasi. Esok latihan. Kemudian kita memijat di titik refleksi bahu ya untuk melancarkan aliran darah ke bahu atau lengan atas seperti itu. Kalau stroke sebelah kanan, pijat di sebelah kanan ya. Kalau mau kiri kanan tidak jadi masalah. Kita memijat di bagian titik bahu. Ini juga bisa membantu untuk mengatasi tangan yang susah bergerak, mengatasi sakit pada bahu atau pundak ataupun pada lengan atau tangan bagian atas seperti itu ya. Pijat ini minimal 5-10 menit ya. Bisa menggunakan jari jempol yang ditekuk, kemudian kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut. Bisa juga menggunakan jari telunjuk yang ditekuk. Terserah teman-teman nyamannya seperti apa. Seperti itu ya. Ini sangat penting sekali untuk membantu gangguan pada lengan ataupun pada tangan, bahu atau pundak. Seperti itu. Kemudian kita memijat di bagian pundak atau bahu bagian atas ini ya. Kita melemaskan otot-otot di bagian sini supaya nanti otot tersebut benar-benar lemas sehingga tangan itu bisa digerakkan seperti itu ya. Ini dipijat minimal 2-5 menit seperti itu. Lebih lama juga lebih bagus, disesuaikan situasi dan kondisi ya. Jangan sampai nanti terlalu lama nggak selesai jadinya ya. Untuk cara pemijatannya kurang lebih seperti video ini ya. Ini ibunya kesakitan soalnya otot di bagian sini tegang. Seperti itu. Jadi perlu kita lemaskan otot di bagian sini. Tapi dipijit jangan terlalu kuat ya. Ditekan dengan tekanan yang stabil dan dipijit dengan lembut, disesuaikan dengan kemampuan pasien. Seperti itu. Setelah menjadi bagian sini,
Kemudian kita memijat atau melemaskan otot di bagian leher ini ya, dekat dengan otak belakang ini. Kita pijat seperti ini dari atas ke bawah, dan kita lemaskan atau kita lenturkan sampai ke bagian otot pundak atau bahu atas tersebut. Kita tarik ke bawah sampai di sini di lengan atas. Kemudian kita melemaskan otot di bagian belakang lengan atas ini ya, ini dipijat minimal 2 sampai 5 menit ya, sampai otot di bagian sini benar-benar lemas. Jangan sampai ada yang tegang atau kaku seperti itu. Kalau sekiranya udah memijat titik tersebut minimal 2 sampai 5 menit dan ototnya sudah agak lemas, agak lentur, bisa kita lanjut nanti memijat di bagian dalam lengan atas ini ya, supaya otot di bagian lengan dalam bagian atas itu juga benar-benar lemas seperti ini. Ini juga dipijat minimal 2 sampai 5 menit. Ya, kita harus sabar ya untuk memijat orang yang stroke. Jangan kita ikuti sesuai selera kita pijat terlalu keras, terlalu kuat, nanti dia kesakitan, bisa drop jadinya ya. Kemudian setelah itu kita memijat di bagian dengan bawah tangan, bagian bawah otot di bagian punggung tangan ini ya, kita lemaskan otot di bagian situ. Biasanya titik tersebut terhubung dengan jari-jari tangan ya. Coba buktikan ya, kita tekan di bawah, ujung jarinya bergerak sendiri. Coba, lihat. Jadi ini wajib kita lemaskan otot di bagian situ ya. Kita pijat minimal 2 sampai 5 menit. Ingat, kalau stroke sebelah kanan, kalau mau pijat kiri kanan tidak jadi masalah, hanya saja utamakan sebelah kanan jika stroke sebelah kanan, demikian sebaliknya. Kita lemaskan otot tersebut supaya benar-benar lemas dan ototnya tidak ada yang tegang atau kaku ya. Gerak-gerak jarinya. Oke, setelah memijat di bagian otot tangan bagian atas ini, arah punggung tangan ini, kita lanjut ya di bagian dalam tangan ini kita lemaskan juga otot tersebut minimal 2 sampai 5 menit. Kalau sekiranya otot di bagian tangan bagian bawah, terutama bagian dalam sudah sekiranya lemas, kemudian kita lemaskan secara keseluruhan ya dari atas ke bawah untuk menyelesaikannya ya. Seperti ini. Kemudian kita pijat di titik bagian sini ya. Biasanya ini sakit. Ini kita pijat, jangan terlalu kuat. Ini kita pijat minimal 2 sampai 3 menit ya. Kita lemas-lemaskan seperti ini untuk melancarkan aliran darah bagian jari-jari tangan dan sekali melemaskan otot-otot yang kaku di telapak tangan tersebut, titiknya di sini ya. Kemudian kita tekuk jari tangan, kita kepalkan seperti ini. Kita lemaskan otot-otot di bagian telapak tangan, karena itu
banyak titik-titik refleksi yang terhubung ke organ-organ tubuh ya, seperti itu. Gimana Mbak? Sakit. Untuk merangsang peredaran darah juga ya, di bagian telapak tangan ataupun di jari-jari tangan, seperti itu. Kemudian kita merelaksasi di bagian kepala. Tujuannya untuk melancarkan aliran darah dan suplai oksigen ke bagian kepala atau otak. Kemudian kita memijat di bagian kepala dan wajah serta di sekitarnya ya. Kita wali di bagian kepala, tepat di bagian depan kepala ini ya, pertengahan antara alis. Ini penting sekali juga kita merangsang titik tersebut atau memijit daerah kepala tersebut untuk melancarkan aliran darah ke otak serta suplai oksigen ke otak. Terus nanti kita juga memijit daerah wajah, hidung dan sekitarnya ya. Kita melemaskan otot-otot yang kaku di bagian tersebut sehingga nanti otot-otot tersebut bisa lemas atau lentur, seperti itu. Ini penting sekali ya, kita memijat di bagian kepala dan wajah tersebut ya, supaya nanti otot-otot di bagian wajah bisa lemas, seperti itu. Dan saraf motorik yang bermasalah di bagian kepala karena mungkin ada sumbatan bisa teratasi perlahan-lahan ya, karena bisa memperlancar aliran darah ke otak serta suplai oksigen ke otak, sehingga nanti orang tersebut bisa merespon setiap apa yang ingin kita sampaikan kepada orang yang stroke tersebut. Mungkin itu untuk bicara ataupun mengangkat atau menggerakkan tangan dan kaki dan sebagainya, seperti itu. Kita pijat seperti ini ya, di bagian kepala kita tekan-tekan, kita garuk-garuk seperti ini. Biasanya melakukan ini orang tersebut terasa lebih refresh, terasa lebih tenang gitu loh ya. Tutup mata ya. Kita juga memijat di bagian samping hidung, tepat di bagian otot bagian bawah dekat lubang hidung ini ya, di sampingnya ini. Terus kita tarik di bagian dagu ini, kita pijat seperti ini ya. Ikuti persis sesuai video ini supaya jangan salah pemijatan. Kita lemaskan juga otot di bagian sini ya, supaya nanti ibunya bisa lancar ngomong, karena otot-otot di bagian mulut, dagu, hidung, wajah atau muka itu sudah lemas gitu karena sudah dipijat ya. Kita tekan seperti ini dan kita tarik ke samping seperti ini. Ini ya. Ini kita pijat minimal 5-10 menit, lebih lama lebih baik, seperti itu secara keseluruhan. Kita pijat juga di samping kepala dekat dengan ujung mata ya, samping mata ini. Ini juga untuk merelaksasi atau orang tersebut terasa tenang, fresh, seperti itu ya. Kemudian kita ulangi dengan cara yang sama, kita pijat di bagian depan kepala antara kedua alis mata ini. Kita tarik ke belakang seperti ini ya. Kita tarik ke samping dan kita lemaskan otot di sekitar titik tersebut dan kita putar-putar seperti ini ya. Terus kita garuk-garuk kepalanya sambil kita pencet-pencet seperti ini untuk merelaksasi otot-otot di bagian kepala tersebut ya, melancarkan aliran darah serta suplai oksigen ke otak. Biasanya orang tersebut terasa tenang, rileks, seperti itu. Ini ya. Angkat tangannya. Angkat. Nah, angkat. Oke. Angkat. Pegang perutnya, pegang perut. Pegang perut. Nah, turunkan tangannya. Kasih turun. Angkat tangannya. Angkat. Oke. Angkat. Angkat.
Pegang perutnya. Pegang perut. Nah, sudah bisa digerakkan toh.